Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ketemu mana dengan IWB dan luar biasa pokoknya Mas dan tenan sampean tuh memang waduh ini bener-bener IWB speedless ya. Nggak bisa ngomong apapun. Masalahnya kenapa? Bantuan sampean luar biasa, attention sampean luar biasa mengenai beberapa video yang IWB telurkan kemarin khususnya tentang R25 karena ini adalah sebuah produk yang memang hot saat ini, produk misterius karena IWB sendiri juga sangat penasaran sampai apa ya berseri udah kayak drama Cak, jadi udah kayak apa telenovela nih videonya tuh sampai nyambung-nyambung tapi nggak masalah Cak karena bagaimanapun ini kan sebuah video yang ada klimaksnya, ada namanya apa dari first until the end bosening walaupun semuanya hanya analisa dan terawangan. Dari pertama kita tahu bahwa IWB sudah share kesamaan semuanya tentang video dari Cak Karwek. Kemudian disusul lagi video setelahnya, yakni dari video yang di-share oleh Cak Karvlog. Kemudian ada Kaca Vlog, Karvlog lagi. Dari Kaca Vlog, kemudian juga dari Cak Alif yang sudah share juga mengenai testimoni yang mengatakan bahwa pertama, doi melihat ada beberapa kejanggalan atau perbedaan dibandingkan dengan desain yang sekarang ini yang new, yang spacesuit yang sekarang kita omongin ini adalah desain yang memang beda katanya. Walaupun kita selama ini memang tidak pernah bisa memberikan apa namanya bukti, tapi kita tahu bahwa kemarin IWB sudah share kesamaan semuanya dari informasi yang paling baru dari Cak Tri Susanto, maturun Cak Tri Susanto yang sudah nge-share videonya luar biasa. Setelah kita menantikan semuanya dengan dak-dikduk ya, hati berdebar-debar ya, misterius karena bagaimanapun ini motor kan salah satu 1/4 liter yang sebenarnya jadi idola. Kalau pertama powernya bisa di-push lagi, kemudian juga yang kedua kalau kita lihat dari desainnya memang masih kurang greget. Apapun itu, terbaru saat ini IWB pastikan sama semuanya bahwa Iwan beneran kembali lagi mendapatkan sebuah gambar eksklusif. Matur nuwun sekali lagi buat sampean subscriber, follower beneran luar biasa. Wes koyok mata-mata Cak sampean nih. Wes kayak paparazi yang luar biasa. Jadi kalau ada yang aneh gitu ya, motor aneh langsung sampean itu ingat sama Iwan beneran dan termasuk Cak Rian. Jadi matur nuwun buat Cak Rian yang Cak Rian Ramadan Syah di sini ya. Email dari Cak Rian, IWB akan bacakan ya. Assalamualaikum Mas Iwan, perkenalkan nama saya Rian. Ingin sekedar share saja, pada tanggal 16 Juli 2021 saya sempat isi bensin di pom bensin area Pondok Kopi. Nah, Pondok Kopi Cak. Setelah arah stasiun Cakung. Sekali lagi, selalu di Cakung. Ya kemarin kan di jalan mana? Di jalan apa kemarin Cak? Ibu lupa tuh. Pokoknya arah Cakung ya, kemarin disebutnya arah stasiun Cakung dan sekarang pun ternyata sama. Tapi ini Pondok Kopinya. Setelah arah stasiun Cakung. Jadi teman-teman yang sekitar situ tolong ya, sampean kameranya selalu awas ya. Banyak sekali motor-motor baru yang dites di sana. Jadi sampean selalu siapkan handphone. Oke, kita lanjut. Pondok Kopi setelah arah stasiun Cakung dan nggak sengaja saya lihat ada dua tester Yamaha R25 dan MT25 sedang isi bensin juga. Nah, ini kunci keberhasilan Cak. Kita lanjut dulu. Tanpa pikir panjang saya langsung foto. Sepenglihatan saya, perbedaan ada di knalpot dan lampu sen. Untuk bodi dan juga lampu belakang masih sama. Dan mesin juga saya perhatikan masih 2 silinder. Oke ya, jadi coret 4 silinder. Ibu sudah tekankan di sini di video-video sebelumnya bahwa Yamaha masih membekukan mengenai wacana untuk 4 silinder. Jadi masih 2 silinder betul. Itu memang akurat. Kemudian saya perhatikan, kita lanjut ya. Saya perhatikan masih 2 silinder. Sempat sih driver R25 ngeliatin saya agak sinis bahasanya Cak, tapi malah saya liatin balik sambil senyum. Syukurin sampean tester aja sinis-sinis Cak, sampean gaya banget di foto sinis banget. Terus dia langsung pergi, hahaha, untuk foto ada lampiran di email. Oke, jadi setelah dikasih senyuman dia langsung pergi, mereka langsung pergi. Dan kalau kita lihat Cak, ini ada gambarnya. Salam dari Rian ya, Cak Rian maturun sekali lagi Cak Rian. Alhamdulillah ya, sama Jos Gandos sampai ngobos pokoknya berkat sampean kita jadi tahu secara gamblang dari gambar spacesuit untuk detail untuk apa namanya R25 yang kita bahas. Oke, di sini Cak, IWB akan coba tunjukkan gambar sama bisa lihat di gambar ini. Nah, ini adalah jepretan dari Cak Rian yang dikirim ke IWB. Yang pertama, kita bisa lihat ya dari gambar ini, saya bisa perhatikan di sini Cak. Dari gambar ini, yang pertama adalah motor ini ada 2 seperti kemarin. MT25 dan R25. Oke, sama catat. Nah, motor ini tanpa ada pengawalan sama sekali dari Matic, jadi hanya memang MT25 dan R25. Dan ini klop dengan dikatakan oleh Cak Alif. Motor ini sepertinya memiliki kesamaan karena sepertinya memang benar-benar dites, dua-duanya dites. Jadi kenapa terus beriringan ya? Dua sejoli yang sangat setia, sangat setia karena dites berbarengan. Artinya memang ada pengetesan pada dua motor ini. Mengingat bahwa basis dari engine
basis dari diversifikasi produknya memang sama antara motor ini, oke? Nah, dan ternyata terbukti di sini dari gambar yang saya perhatikan di sini. Fix kita ketuk palu ya, dok 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 sekali lagi seperti kemarin. Kita temukan di sini bahwa knalpotnya memang berbeda, Cak. Nah, bisa perhatikan di sini. Knalpotnya fix berbeda dan lebih panjang. Kemudian di bagian covernya atau end cap mufflernya. Cuman di sini, Cak, ternyata prediksi kita bahwa knalpotnya berwarna silver tidak terbukti. Nah, ini yang menarik. Ada testimoni mengatakan warna daripada body silencernya silver, tapi di sini tetap hitam. Apakah ada dua versi? IWB nggak tahu. Yang pasti yang IWB dapatkan dari gambar terbaru dari Cak Rian ini ternyata tetap black dove, oke? Kecuali untuk end cap-nya atau bagian ujung knalpotnya memang dilabur warna silver. Dan sekali lagi shape-nya juga berubah. Ini knalpot lebih kecil tapi lebih panjang. Kemudian juga di bagian protektornya, jadi di bagian luarnya diberikan semacam protektor plastik yang cukup menarik karena dia panjang dan sampai keluar daripada end cap-nya. Jadi ini semacam desain yang memang sepertinya dibuat supaya lebih manis. Lalu di bagian atasnya juga protektor full dari ujung ke ujung sampai ke pangkal. Artinya apa? Dari pangkal sampai ke ujung knalpot. Ini artinya apa? Semua prediksi kita fix, terbukti, Cak. Semua penjabaran dari video sebelumnya terbukti. Proof dengan foto spysuit yang baru ini dari Cak Rian. Jadi no doubt sekali lagi, kita akan lihat sekali lagi untuk MT25-nya ini ya. Kita akan lihat sekali lagi sekarang untuk yang R25 yang di posisi bagian depan lah, ngomong sampai susah belepotan Kang Mas. Nah, ini dia. Nah, sampai saya perhatikan ini adalah produk yang sangat hot dan sekali lagi memang mewarnai ya. Dari video-video IWB beberapa kali video ini IWB share tentang R25 dan sekarang fix terjawab sudah rasa penasaran kita dari video ini bahwa memang knalpotnya sama antara MT25 dan R25. Kalau kita lihat dari komposisi untuk silencernya, ternyata dia nungging, Cak. Jadi benar-benar nggak sama dengan sebelumnya, lebih panjang dan lebih nungging, artinya apa? Lebih jengat, Cak, bosone, Cak. Jadi lebih ke atas. Ya, memang sih kita agak lemes sebenarnya, jujur, Cak. Dengan kondisi ini, ya, IWB harus katakan kesampaian semuanya rada lemes karena kenapa? Karena kalau boleh jujur, harapan IWB knalpotnya nggak seperti ini. Loh, kenapa, Cak, IWB? Karena gini, Kang Mas. Knalpot ini bukan knalpot baru, Cak. Komponen ini bukan komponen baru, desain ini bukan desain yang fresh. Sebab ini ya knalpot yang tadi yang besar kesampaian semuanya tadi sudah digunakan oleh Yamaha Taiwan. Nah, ini kan sampean baru tahu toh. Jadi, Cak, kalau sampean bingung, IB akan lampirkan di gambar ini. Sampai perhatikan di sini. Nah, ya kan, ini sudah jelas gamblang padang jinglang ya bahwa komponen yang dites oleh Yamaha Indonesia ternyata sangat identik dengan komponen exhaust yang digunakan Yamaha di Taiwan. Jadi sudah setahun yang lalu, Cak, bentuk knalpot ini hadir. Pertanyaannya alias seperti ini ya kan. Kenapa ini dites? Untuk apa? Terus apakah memang versi ini akan dirilis di Indonesia? Ini juga masih menjadi bahan perdebatan. Karena kenapa? Kalau saya memperhatikan di video ini. Nah, di video ini, di gambar ini, kita menemukan adanya hal yang aneh di sana. Bahwa ternyata untuk yang spysuit motor ini menggunakan model mata kucing di bagian bawah fendernya. Dan ingat, Cak, mata kucing ini berarti motor ini orientasinya adalah untuk market global. Jadi bukan untuk lokal, karena untuk versi lokal tidak ada namanya mata kucing. Apakah ini artinya yang dites bukan R25 ataupun MT25 namun R3 dan MT3? Apakah demikian? Nah, sekali lagi, kalau itu yang tahu tentu hanya pabrikan. Tapi IWB ingin tekankan di sini, Cak. Sebagai informasi buat sampean semuanya, dengan knalpot ini sama-sama di 41 PS. Ini artinya apa? Tidak ada perbedaan apapun dari sisi power ataupun dari sisi spesifikasi dibandingkan dengan current gen. Jadi sami mawon, Cak, hanya 41 PS untuk mesin 321 cc, ya kan? Yang R3 kan sama MT3 kan semuanya menggunakan 321 cc 2 silinder dan powernya ternyata 41 PS. Ini adalah power yang sama dengan yang dimiliki oleh current gen yang ada di tanah air nih. Kasarannya ya, kalau kita bukan di tanah air, MT3 dan R3 kan nggak ada. Cuman spesifikasi tersebut sama dengan yang di Eropa, maksudnya gitu. Jadi artinya apa? Tidak ada perbedaan dari sisi ledakan tenaga. Itu yang membuat kita rada lemes ya. Jadi banyak sekali komen-komen yang mengatakan, walah, jabule cuma ganti knalpot toh sama lampu sen. Gini, Kang Mas, sampean jangan terlalu itu dulu, jangan terlalu kecewa dulu, tapi sampean harus lihat dari video ini lagi. Kita continue dulu, Cak. Satu hal yang sangat membuat IWB penasaran dan ternyata juga senada dengan yang dikatakan oleh Cak Alif sebelumnya.
Sama perhatikan di gambar ini. Nah, dalam gambar ini, kalau kita perhatikan secara jeli, IWB coba zooming buat sampean semuanya. Sampean akan menemukan bahwa ternyata dari engine-nya atau bak koplingnya atau case daripada bak kopling luar sebelah kanan ya kita lihatnya kan, ternyata berbeda Kang Mas. Nah, ini yang menarik. Tidak sama dengan generasi sekarang. Saya bisa lihat di gambar ini. Yes, di gambar ini saya bisa memperhatikan bahwa dari bak kopling kanannya ternyata shape-nya berubah. Tidak sama dengan sekarang. Ini artinya apa? Seharusnya memang ada perubahan di sana. Sayang kita nggak bisa tahu Cak, yang sebelah kiri seperti apa. Jadi kalau kiri kanannya berubah, ini artinya berarti adalah new engine. Supposed to be new engine. Walaupun IB nggak tahu apakah ini ada korelasi dengan power atau hanya menekan emisi gas buang. Tapi yang jelas dengan adanya perombakan di bagian kanan, bisa saja memang ini kan bak kopling. Ada korelasi mungkin dengan kopling, dan ini juga bisa saja nanti diduga sebenarnya bisa saja ya open potensial bahwa untuk yang generasi terbaru nanti mungkin R25 akan menggunakan assist and slipper clutch. Mungkin demikian. Ini analisa saja Cak. IWB nggak tahu karena IWB hanya melihat dari gambar ini, dan apapun itu Cak, yang jelas saat ini sudah gamblang bahwa R25 atau MT25 yang kita lihat di Indonesia Wirawi ini bisa saja yang pertama potensinya adalah memang motor ini dites di Indonesia karena basis pengembangan untuk motor atau varian ini memang di Indonesia Cak. Dapur pacunya fresh. Karena walaupun menggunakan knalpot yang sama dengan Taiwan, tapi kita lihat dari semuanya crank daripada case atau bak koplingnya ya, dari covernya itu berbeda. Artinya apa? Seharusnya memang berbeda daripada dapur pacunya. Sayang sekali kita nggak tahu sebelah kiri. Tapi yang jelas Cak, memang ini akan menjadi sesuatu hal yang bikin kita penasaran. Walaupun jujur Kang Mas, IB kadang-kadang berpikir, nyapo yo kok Yamaha tuh kadang-kadang menganaktirikan R25. Kan kita tahu bahwa motor ini memiliki desain yang sudah cukup lama untuk belakangnya. Mbok ya di refresh. Jujur Cak, kalau IWB boleh memilih bokong belakang antara R25 dengan R15, IWB katakan lebih keren R15. Nah, kalau memang istilahnya desainer udahlah, daripada nanti banyak cost kan untuk mendesain motor tuh nggak gampang. Istilahnya banyak biaya yang harus dikeluarkan karena ada research dan sebagainya. Daripada puyeng-puyeng, udah cangkokkan aja 15 buntut yang bener nggak Cak? Jadi agak-agak mirip gitu, atau enggak, kalau enggak R6 kan udah discontinue, udah ditancepin aja belakangnya itu supaya fresh lah. Nah, ini kalau walaupun engine berubah ya, power lebih besar, kemudian knalpot berubah, tapi kalau desainnya sami mawon ya IWB sih cukup pesimis bisa membuat sampean ngiler, itu intinya. Ya, ini analisa daripada vlogger tua ya, semoga saja bisa menjadi masukan buat pabrikan karena IWB pengennya tuh ada kompetisi yang sangat alot, kompetisi yang imbang, jadi nggak jomplang, karena kita tahu bahwa dari 2014 hingga sekarang justru semakin ke sini ya kita katakan semakin sangat sulit ya R25 untuk berkompetisi di ajang ini, di ajang 1/4 liter 2 silinder ini. Kan kita tahu bahwa CBR sudah tembus di angka 41 PS untuk engine-nya ini loh, gede tenan. Untuk 2 silinder tuh gila kentir tenan. Sementara Ninja sudah tembus di angka 39 PS. Ini yang 2 silinder kita ngomonginnya. Sementara ya sekarang kita tahu bahwa R25 sudah desainnya mungkin yang paling alot ya untuk desainnya, karena kita tahu walaupun ada facelift masih ngono-ngono wae Kang Mas, kayak nggak niat ya, sorry to say, memang kayak nggak niat. Sementara untuk engine-nya juga tetap 36 PS, jadi kita berharap sangat banyak lah intinya pada generasi yang sekarang ini. Anyway, by the busway, ini memang kita nggak tahu apakah akan ada project yang benar-benar big project di masa depan dari Yamaha. Kita sih berharap demikian, tapi yang jelas Cak, dari penampakan Spysuit ini, saat ini memang kita nggak bisa berharap banyak untuk yang generasi setelah ini ya, tapi kita sih berharap mungkin nanti di tahun 2022 akan ada progres yang benar-benar real, karena IWB katakan bahwa untuk saat ini pun masih simpang siur. Jadi raw model untuk new R25 itu masih negatif ya dari kacamata dan ilmu lapa lumpuh IWB, serat jiwa pedang setan mantili seperti kelepek-kelepek Cak. Karena mau menembus itu ya yang ditembus kayaknya malah kosong moblong, orang opo-opo. Jadi ini bingung Cak. Ilmunya malah luntur malah. Jadi apapun itu Cak, ini update dari IWB ya. Apapun itu ini share informasi dari IWB. Jadi kita sudahin dulu lah mengenai R25 ataupun MT25 ini untuk sementara, karena sekarang sudah gamblang sosoknya, desainnya, jadi sudah nggak menjadi hal yang bikin penasaran kecuali engine-nya. Kalau engine ya udahlah, kita akan tunggu saja nanti pas peluncuran. Tapi yang jelas Cak, ada 3 poin yang berbeda di luar pada desain. Desainnya udah sami mawon Cak. Desain yang pertama adalah knalpotnya berbeda,
Saya bisa lihat tadi. Yang kedua adalah daripada sisi lampu sennya berbeda, sudah LED. Dan yang ketiga adalah yang pasti dari bak koplingnya berubah. Ini artinya bisa saja memang menggunakan assist and slipper clutch. Walaupun kita berharap juga nggak hanya itu doang, tapi dapur pacu secara general all dapur pacu. CP2 misalnya, semoga saja demikian ya. Yamaha bangkitlah supaya seru, jangan cuma diem saja yang ngurusin cuma Maxi doang. Aduh, nggak seru Kang Mas, seperti ini lama-lama itu makin terpuruk untuk bangkit akan susah. Walaupun mungkin banyak mengatakan, udahlah ini kan memang marketnya kecil, tapi Cak, dijaga semuanya, jangan ditinggalin, semuanya sih maintain. Jadi nanti kalau ada namanya turnover ya, perubahan daripada dinamika market, nggak akan ketele-tele, bosnya ketele-tele, bosnya salah keponda-ponda lah untuk pabrikan untuk menyusul lagi, karena kalau sudah blung ke bawah naik lagi itu susah. Jadi di maintain terus gitu loh Mas IWB ya, jadi biar seru. Oke, jadi menurut Kang Mas, informasi dari IWB, update dari Benaran. Mohon maaf kalau nggak sempurna, namanya juga kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya manusia biasa yang banyak luput dan salahnya. Oke Kang Mas, monggo yang terakhir sampean komen di bawah ya, harapan sampean seperti apa? Apakah dengan desain tersebut sudah cukup membuat celengan sampean obah-obah ya? Sudah membuat celengan sampean kuat ambrol, sampean komen aja supaya dibaca oleh pabrikan apa yang bikin sampean enggak ngiler ya. Jadi harapan seperti apa, ekspektasi seperti apa R25 terbaru, monggo sampean curahkan di kolom komentar, jangan sungkan-sungkan karena kadang-kadang ada Cak dari pabrikan membaca komen-komen sampean ya. Insya Allah demikian. Oke, jadi menurut Kang Mas informasi dari Benaran yang update. Sekali lagi kalau sampean suka video ini sampean like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting, jangan pernah ditinggalkan Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cus Gandos.